Pekan ini, kabar pekan ini. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan Radio Jaringan, bagaimana kondisi Tanah Suci pekan ini? Serta bagaimana kondisi saudara-saudara kita ya, rombongan dari KB MTA. Saat ini sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Andes Kardianto selaku Humas Rombongan KB MTA. Selengkapnya pendengar kami sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kardianto. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Kardianto, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saudara-saudara kami yang ada di Mekah di sini semuanya alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar di tanah air? Alhamdulillah sehat Ustaz, insyaallah. Posisi sedang di mana ini Ustadz Kardianto? Ini kami masih berada di Mekah. Jadi kami masih berada di lobi hotel Rawabimina. Karena kami ini termasuk ini yang dari Majelis Tafsir Al-Quran, ini termasuk kloter yang bagian akhir. Nah sehingga untuk pelaksanaannya nanti ini masih harus ke Mekah dulu, nah baru kemudian nanti bisa kembali ke tanah air. Begitu, Mbak Mimin. Siap. Baik, Ustadz, ini di studio ada rekan Isna dan juga saya. Kemudian juga kalau di sana begitu Ustadz KD, ini pukul berapa begitu? Ya, kalau di sini ini pukul 5.20 menit. Jadi kalau di tanah air biasanya selisih sekitar 4 jam, Mbak Min ya. Jadi lebih cepat di sini ya. Ya. Kalau cuacanya seperti apa nih Ustadz di sana? Panas, dingin atau hujan gimana? Terangkat. Ya, kalau di Arab Saudi biasa di sini dikatakan ya panas sepanjang tahun. Jadi selama kami berada di sini ya belum pernah ada hujan, ya belum pernah. Hanya kemarin hanya rintik sedikit tapi enggak jadi. Jadi di sini itu jadi hari-hari ya tetap keadaannya ya panas, kemudian ya beda kalau dengan di tanah air kita beda. Jadi keadaannya ya kondisinya panas. Bahkan dulu pernah itu ketika kami berada di Arafah itu sampai dengan 45 sampai 50 derajat itu. Sehingga oleh kloter kami disarankan agar para jamaah tidak usah keluar kalau itu memang tidak sangat penting karena itu akan sangat berbahaya. Begitu kondisi yang ada di Tanah Suci. Iya, baik. Mungkin bisa diterangkan juga untuk kondisi jamaah haji dari KBA MTA sendiri bagaimana ini Ustadz? Baik. Jadi saudara-saudara semuanya, warga Majelis Tafsir Al-Quran dan juga semuanya yang berada di tanah air, bahwa untuk tahun 2024 ini warga MTA yang mengikuti ibadah haji sejumlah 281. Nah ini terdiri dari Solo Raya itu ada 265. Nah kemudian yang lainnya ini adalah dari luar Solo Raya. Luar Solo Raya itu ada yang dari Banyumas, ada yang dari Grobogan, ada yang dari Paras Sarkemis dan lain-lain. Jadi total semuanya ada 281. Dan alhamdulillah ini dari sekian peserta ibadah haji ini, alhamdulillah karena pertolongan Allah, karena doa saudara-saudara kami yang berada di tanah air, semuanya sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah juga semuanya sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Nah tinggal ini yang kami yang dari Solo Raya ini ada di kloter bagian-bagian akhir, ini nanti baru akan meneruskan perjalanannya ke Madinah. Nah kemudian baru nanti pulang ke tanah air belakangan. Namun ada juga yang saudara kami dari Banyumas itu sudah pulang karena dulu memang kloternya lebih awal dari kita yang berasal dari Solo. Begitu. Ini untuk keadaan jamaah haji Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kemudian yang berikutnya tentang kondisi kesehatan, bahwa
warga Majelis Takfir Al-Quran alhamdulillah sampai saat ini keadaannya sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Batuk-batuk biasa untuk di tanah suci ini. Jadi batuk itu hampir semuanya merasakan. Namun perlu kami sampaikan juga supaya menjadi perhatian bahwa karena jamaah kami itu banyak yang lansia, ada yang 80 tahun lebih, kemudian 70 tahun lebih itu. Nah sehingga di sini perlu adanya satu penanganan yang lebih khusus. Bahkan kemarin sempat ada yang warga kami dari MTA ini yang ya katakanlah agak terganggu kesehatannya. Karena sampai saat ini menunya kata beliau itu kurang cocok. Nah sehingga tidak mau makan. Nah karena tidak mau makan sehingga kondisinya melemah, kemudian dia jatuh sakit. Nah kemudian dibujuk oleh teman-teman yang lain, nah sehingga bisa digantikan makanannya. Karena makanannya kemudian diganti dengan makan soto yang ada di sini, ada bakso, dan juga ini yang lebih favorit itu makan ketela. Itu malah justru kemudian jadi sembuh untuk yang sakit itu. Dan juga ini ada satu juga yang kemarin itu sempat untuk masuk ke klinik dan di opnam di klinik sini. Tapi alhamdulillah diimpus. Nah, kemudian alhamdulillah karena pertolongan Allah ini alhamdulillah jamaah haji MTA sekarang sudah sehat semuanya dan yang sakit tadi alhamdulillah sudah bisa balik ke kamar hotel. Ini tentang kondisi kesehatan. Dan juga yang berikutnya ini perlu kami sampaikan juga saudara-saudaraku yang berada di tanah air, sehingga keadaan di tanah suci ini alhamdulillah sampai saat ini itu sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dahulu dikhawatirkan oleh para jamaah haji kita, tapi ternyata alhamdulillah sekarang ini sudah bisa teratasi. Misalnya tentang konsumsi, alhamdulillah ini untuk di tanah suci ini untuk konsumsi bagus, baik itu di Arafah, Musdalifah, Mina, alhamdulillah semuanya sudah lancar semuanya. Dan alhamdulillah ini jamaah haji kita bisa menikmati kondisi yang semacam itu. Begitu kondisi keadaan yang berada di tanah suci, Mbak Mimi ataupun Mbak Ida. Ya, di sini Bapak. Ya, Ustadz Kardianto, untuk agenda ke depan tadi rencananya nanti akan menuju ke Madinah. Ini akan ke Madinah itu tanggal berapa dan berapa hari, dan rencananya untuk pulang ke Indonesia sendiri tanggal berapa? Oh baik, jadi begini, kami karena dari Majelis Takfir Al-Quran itu pada kloter yang akhir ada 95, 96, 97. Nah, padahal kloter semuanya itu untuk di Indonesia itu hanya batasnya sampai dengan 100. Nah, kita berada di 97. Jadi nanti ini untuk berangkat ke Madinah ini direncanakan nanti pada tanggal 12 Juli. Nah, 12 Juli ini kami akan berserta rombongan akan berangkat ke Madinah. Nah kemudian setelah sampai di Madinah insya Allah nanti sepekan atau mungkin paling banyak 8 hari kemudian pulang sampai ke tanah air. Insya Allah nanti sampai di tanah air itu tanggal 20 Juli. Ini pada bagian yang terakhir karena kami yang dari MTA itu rata-rata bagian akhir. Nah sehingga nanti pulangnya pun juga pada bagian yang akhir. Begitu. Siap. Baik. Nah, ini tentunya kalau di sana juga bertemu atau berjumpa dengan masyarakat ataupun warga dari negara lain, bangsa lain. Nah, tetapi kan di sana suasananya ketemu di satu titik di tanah suci begitu. Ini seperti apa kesan dan juga mungkin kisahnya begitu, Ustadz Kadi? Ya, alhamdulillah. Jadi begini, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati. Jadi alhamdulillah saudara-saudara kita yang berada dari negara-negara lain itu ternyata sangat bagus. Jadi dengan kita, hubungan kita itu adalah sangat bagus. Jadi walaupun mereka ataupun beliau-beliau itu tubuhnya kekar, orangnya gagah pokok, namun ya tidak membuli kita. Mereka baik, santun kepada kita. Jadi kepada warga Indonesia yang konon kabarnya kalau dibandingkan dengan
dengan yang berasal dari Pakistan, berasal dari Afghanistan, kemudian berasal dari Turki, berasal dari India, kita sepundaknya tidak ada. Namun ya kita tidak dibully, mereka santun, baik kepada kita. Bahkan pernah ini kami sampaikan satu peristiwa kemarin, Mbak Ida, Mbak Mimin. Jadi kami pada saat itu berada di satu tempat itu, ternyata ternyata bisa sambung dengan komunikasi dengan beliau itu. Nah, beliau menyampaikan kepada kami, menanyakan, do you can speak English? Nah, kemudian kami jawabkan, yes, little mister. Nah, kemudian dengan jawaban begitu mereka merasa senang sekali. Oh, ternyata ini saudaraku ini bisa berbahasa Inggris walaupun hanya sedikit. Nah, gitu. Tapi beliau tuh merasa senang. Kemudian tanya, berasal dari mana? Saya dari Indonesia. Beliau menyampaikan kami dari Pakistan. Alhamdulillah. Kemudian cerita sampai dengan kami menanyakan what is the profesi job. Beliau menyampaikan bahwa beliau itu adalah seorang dosen dari sebuah universitas di sana. Beliau adalah dosen matematika. Nah, kemudian kami sampaikan juga, I'm teacher to high school. Nah, mereka memahami, oh, saya juga sebagai guru sebagai guru SMA. Ternyata sambung, alhamdulillah, bagus, sangat rapat, sangat erat. Nah, gitu. Namun ada juga yang pernah juga satu kejadian, di samping kami itu ada orang yang tinggi, besar, gegap gempita gitu. Nah, tapi dia diem saja. Nah, kemudian kami sapa, where are you come from? Dari mana, saudara? Tapi dia hanya geleng-geleng dan dia tidak paham. Ya. Kemudian kami sampaikan pancing, I'm from Indonesia. Nah, kemudian kami tanya juga, oh, beliau baru menyampaikan bahwa beliau itu adalah dari Afghanistan. Nah, yang lain-lain kami tanyakan ya tidak sambung, ya sudah kita saling tersenyum banyak gitu. Karena kalau tidak sambung kita sama tersenyum begitu. Jadi prinsip bahwa bertemunya seluruh warga ini dengan warga negara ataupun dari bangsa lain pun alhamdulillah semuanya sangat akrab, semuanya sangat menghargai, semuanya sangat sangat santun. Terutama kepada kita itu pun mereka pun juga sangat menghargai. Begitu kondisinya. Siap. Baik, berarti ini tadi kesannya juga sangat menyenangkan, luar biasa begitu ya Ustadz ya, bertemu dengan dari bangsa atau negara-negara lain ya. Nah, ini tentunya juga ada banyak pengalaman berharga begitu. Nah, ini mungkin bisa juga disampaikan kepada para pendengar yang lainnya yang mungkin sebetulnya ada cita-cita juga ke sana, tetapi kadang berpikir nanti kalau ketemu dengan negara lain harus gimana ya, harus seperti apa ya, deg-degan gitu. Itu ada tipsnya nggak, Ustadz? Iya, jadi baik. Jadi pengalaman yang sangat berharga yaitu kalau toh misalnya kita itu pengen sambung dengan saudara-saudara yang ada atau dari bangsa-bangsa lain, ya paling tidak kita ya sedikit-sedikit kita bisa mempunyai perbendaharaan kata untuk bisa berdialog. Apa itu dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita yang berasal dari bangsa lain, asalkan kita bersamaan kemudian kita jabat tangan, assalamualaikum. Mereka atau beliau itu akan menyambut dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi dengan baik. Dan juga ini kami sampaikan kepada saudara-saudaraku yang berada di tanah air. Jadi bahwa kondisi yang berada di Tanah Suci ini adalah sangat bagus. Yang dulu pernah kita khawatirkan kalau nanti sampai di Tanah Suci, bahwa dulu pernah katanya ada kekurangan makan, insya Allah tidak. Jadi di sini untuk makanan sangat berlimpah. Baik di Arafah, Musdalifah maupun di Mina, alhamdulillah semuanya melimpah. Dan juga ini, alhamdulillah pemerintah Arab Saudi itu sangat bagus. Jadi menyediakan transportasi yang berupa bus yang itu beroperasi 24 jam.
Jadi kapanpun jamaah haji yang berada di Tanah Suci ini akan memerlukan transportasi, akan pergi kemana, akan berkeliling di kota Mekah ini, jam berapapun ada kendaraan, jam berapapun ada transportasi, dan itu gratis untuk di Tanah Suci ini. Jadi memang pemerintah Arab Saudi sudah menyediakan itu untuk keperluan Arab Saudi, terutama bagi jamaah-jamaah yang dari maktab-maktab itu yang akan berangkat ke Masjidil Haram. Itu jam berapapun ada. Baik itu akan berangkat untuk jam 10 malam ataupun jam 12 malam, jam 2 malam ataupun itu jam berapapun, bus itu akan selalu berlewatan di depan maktab bagi para jamaah haji. Begitu. Siap. Ya, baik. Terakhir Ustadz, mungkin bisa dibagikan untuk motivasi dan semangat kepada masyarakat di Indonesia sendiri yang ingin bercita-cita nanti akan berangkat ke Tanah Suci, begitu. Baik, jadi begini, saudara-saudaraku semuanya yang berada di tanah air, jadi kita ini adalah beragama Islam. Bahwa agama Islam itu rukun Islamnya kan 5, ya. Jadi ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir adalah haji. Jadi harapan kami atau himbauan kami, saudara-saudaraku yang saat ini belum bisa melaksanakan ibadah haji, mohon tolong untuk segera daftarkan. Ini harapan kami. Jadi untuk bisa melaksanakan perintah Allah ini. Nah, hendaknya jangan mendahului kehendak Allah. Sebab terkadang ada sebagian orang yang dia itu mempunyai perasaan begini. Nah, umurku sudah 35 tahun. Padahal nanti kalau aku daftarkan haji, itu aku harus menunggu 30 tahun lagi lah, 60 tahun, 65 tahun, sehingga saya nanti harus tua. Jangan mendahului kehendak Allah begitu. Jadi yang sekarang itu misalnya siap untuk mendaftarkan, daftarkanlah untuk ibadah haji. Dan hendaknya begini yang kami sampaikan. Jadi kalau toh misalnya itu memang sudah siap, itu alangkah lebih bagusnya untuk bisa mendaftar haji. Ya, misalnya nanti yang kita harapkan itu ya kita bisa melaksanakan. Toh kalau tuh misalnya kita sudah betul-betul mendaftar, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Tidak dipanggil ke Tanah Suci, tapi malah dipanggil ke hariban Allah. Itu bukan masalah kita, tetapi kita di dalam hati kita sudah mempunyai niatan untuk ibadah haji. Dan jangan sampai ataupun kami kurang sependapat kalau misalnya itu ada orangnya itu sudah mampu, orangnya berada, tetapi dia tidak mendaftarkan ibadah haji, tapi justru dia milih umroh. Nah ini kami sangat kurang sependapat, karena rukun Islam kan tidak syahadat, sholat, puasa, zakat, dan umroh kan tidak. Tapi yang terakhir adalah haji, kan begitu Mbak ya? Nah sehingga entah itu nanti apakah umur kita itu sampai pada panggilan Allah ke Tanah Suci, apakah tidak sampai ke Tanah Suci, itu adalah wallahu alam, itu adalah kehendak Allah. Toh kalau misalnya nanti kita ditanya oleh Allah, mengapa kalian tidak haji, kan itu rukun Islam 5, kamu sudah 4 sudah kamu laksanakan sebaik-baiknya, syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, mengapa yang terakhir tidak kamu lakukan? Saya sudah daftar ya Allah, tapi ternyata tidak sampai kepada Tanah Suci sudah kamu panggil. Sehingga begitu yang ada di hati saya dalam rangka untuk memotivasi, mengajak, mengimbau saudara-saudaraku yang berada di tanah air, khusus kepada saudara-saudaraku yang sebagai warga Majelis Sajalatul Quran ataupun simpatisan MTA. Sehingga kalau itu ada kesempatan, mari silahkan untuk daftarkan haji. Ya, kalau ada kemampuan daftar haji. Umroh monggo silahkan, tetapi yang paling utama bagi kita adalah haji untuk memenuhi rukun kita, untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu 5 rukun Islam itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makatan demikian Mbak. Siap.
Baik, terima kasih Ustadz Kardianto untuk informasi dan juga motivasinya pagi hari ini. Saya juga jadi merinding ya rekan Isna ya. Mudah-mudahan kami semuanya yang ada di sini yang belum melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ya Ustadz ya. Mohon doanya juga. Insya Allah Mbak Ida nanti dan Mbak Mimin insya Allah tahun depan Allah akan kasih kesempatan untuk bisa hadir di tanah suci ini. Kami berdoa untuk Mbak Ida juga, untuk Mbak Mimi juga, insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa Allah panggil untuk bisa menjadi tamunya Allah di tanah suci ini. Dan saudara-saudaraku yang sekarang ini masih ada di tanah air, yang ini belum bisa diberi kesempatan di sini, kami selalu berdoa ya Allah berikan untuk bisa mempunyai kesempatan di sini sehingga bisa melaksanakan perintah-Mu ya Allah untuk yang kelima ini. Begitu Mbak, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Kardianto. Salam ya untuk saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami juga yang berada di tanah air, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar pekan ini.